there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Tazim salam. Saya menggantikan Ibu Ali mengajar karena beliau berhalangan hadir. Sebelum lanjut ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Lulusan mana, Bu? Pada. Ibu namanya siapa? Fatimah Zahra. Berarti yang sama dong bersama kita. Iya, Bu, sama kayak ini. Oke, baiklah kita lanjut ke materi. Di sini saya akan membahas tentang pernikahan. Ada yang tahu pengertian pernikahan itu apa? Awas, mundur dari itu. Baiklah, pernikahan itu berasal dari kata nikah yang nikahan yang artinya menghibur dan menghubungkan. Sedangkan menurut istilah fikih, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk sedangkan menurut istilah fikih, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berumah tangga melalui akad dengan hukum syar'i. Nah, pernikahan juga mempunyai hukum. Ada yang tahu nggak pernikahan itu berapa? 5. Apa saja? Wajib, Haram, makruh, mubah. ya betul. Atau bisa kita sebut dengan al-arkamul khamsah, yang itu wajib, sunat, makruh, Mubah. mubah. Dan haram. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya dari 5 hukum pernikahan ini apa? Wajib, subuh, jika tidak sempat. Ya betul. Wajib itu ketika seorang laki-laki telah mencapai tingkat kedewasaan jasmani dan rohaninya ingin menikah dan kamu selanjutnya terjerumus pada zina dan maksiat, maka hukum pernikahan bagi itu wajib. Sedangkan sunnah itu sunnah bersama dengan wajib, cuman intinya itu maksimal menahan diri dari zina dan maksiat. Jadi hukum pernikahan bagi itu sunnah. Selanjutnya ada makruh. Ketika seorang ingin menikah, tapi dia belum mempunyai kesiapan atau bekal untuk hidup bersama, maka hukum pernikahan bagi itu makruh. Dan yang keempat ada ubah ini di mana seseorang belum ada kesiapan untuk menikah dan juga keinginan menikah pun juga nggak ada, jadi hukumnya itu ubah. Berarti lalau berarti. Apa lalau? Kalau nggak ada keinginan untuk menikah. Tolong pelan-pelan jelasnya Bu, kami kejar-kejar. Ya, kami. Selanjutnya ada haram. Hukum pernikahan haram itu ketika seorang mempunyai niat atau jahat kepada pasangannya. Contohnya seperti ketika suami ingin menikah, dia nanti tidak mau memberikan nafkah atau membelanja kepada istrinya. Maka hukum pernikahan bagi itu haram.
saling menemani dan menciptakan kebahagiaan serta rasa aman. Sedangkan dalam konteks Islam itu ialah sakinah yang berarti penuh ketentraman, mawaddah penuh kasih dan sayang, warahmah penuh rahmat dan kasih. Selanjutnya itu ada khitbah atau pinangan, atau bisa kita sebut dengan lamaran. Nah, maksudnya itu adalah khitbah atau pinangan itu ketika seseorang laki-laki datang kepada seorang perempuan dengan maksud dan tujuan agar perempuan tersebut mau menjadi istri atau pasangannya. Nah, khitbah dan pinangan ini juga mempunyai hukum. Hukumnya itu ada 3. Yang pertama sunnah, kedua wajib, 3 haram. Nah, yang sunnah ini di mana hukum asal yang di mana perempuan tidak terlibat atau terhubung dengan hukum syara. Maksudnya itu seperti hadis Rasulullah yang artinya beliau mengatakan, ketika seorang laki-laki melihat perempuan, ketika dia melihat mempunyai itu rasa ketertarikan menikahi atau mengawininya, maka hendaklah ia lakukan. Dan juga seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, "Fankihu ma talaba lakum minan nisa", dan artinya nikailah perempuan yang engkau senangi. Selanjutnya itu ada wajib. Nah, hukum khitbah atau pinangan wajib ini di mana khitbah itu salah satu dalam menuju kebaikan atau kebajikan. Sebenarnya ya, menurut sebagian mayoritas ulama, hukum pernikahan itu tidak wajib. Cuman di kita ini udah kayak jadi kebiasaan atau adat sebelum terjadinya pernikahan. Hukum pernikahan itu tidak wajib. Hukum itu ya. Bahaya kalau menikah ada jodoh. Ya, betul. Selanjutnya ada hukum haram. Maksud dari hukum haram ini di mana seseorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, artinya ketika sesuatu yang telah dibeli atau telah didapatkan oleh saudaramu, maka janganlah engkau ambilkan. Seperti itu juga ketika perempuan yang telah dipinang oleh saudaramu, maka janganlah engkau melamar. Hadis riwayat Muslim. Bu, mau nanya, beda pinangan sama tunangan apa? Pinangan apa? Tunangan. Beda sama aja, yang itu di mana laki-laki itu mana lebih dalam seorang perempuan. Tunangan itu sama dengan pinangan. Tunangan itu pakai tukar-tukar cincin gitu. Kalau pinangan itu kayak mengenal perempuan. Tunangan. Kalau tunangan Tunangan itu kayak sebelum terjadinya pernikahan, kayak ikatan itu, Bu. Iya. Jadi apa perbedaan tunangan dan pinangan karena begitu? Kalau khitbah ini iman itu kayak seorang calon suaminya melihat calon istrinya untuk mengenalnya. Nah, sedangkan kalau itu Tunangan. tunangan itu di mana telah terjadinya ikatan sebelum pernikahan untuk mengikat. Jadi pinangan itu apa hukumnya? Tunangan itu apa hukumnya? Hukumnya. Pinangan hukumnya ini ada 3. Nah, tunangan kalau tunangan ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. tahu punya Beda, Bu.
Pernah dengar dulu beda aja gitu. Jadi hukumnya itu yang lebih jelas itu apa hukumnya? Kan dalam tunangan atau sama binatang kan Bu, ada yang namanya bersentuhan. Bersentuhan. Jadi gimana? Bukan ada kisah tidak boleh. Nanti juga ada foto-foto. Iya Bu. Gimana? Tunangan, masa cincin itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk tunangan itu ya, masa cincin itu harus dilakukan oleh itu. Apa? Itu calon mertua itu, calon mertuanya. Tapi kenyataannya Oh, iya. apa? Nanti pada kitanya tunangan itu dalam putusan itu tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah pinangan. Ya. Oke, kita lanjut dengan mahram nikah atau wanita yang haram dinikahi. Nah, mahram nikah atau wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam. Yang pertama haram dinikahi selamanya, dan yang kedua haram dinikahi sementara. Nah, haram dinikahi selamanya ini ada tujuh golongan. Yang pertama, Golongan ada tujuh orang. Yang pertama, ibu kandung. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga ada saudara perempuan. Dan yang keempat ada saudara perempuan dan ayah. Dan yang kelima saudara perempuan ibu. Yang keenam ada jelek kok di orang. Nah, ini yang haram kita nikahi selamanya. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan, ketiga saudara perempuan, keempat saudara perempuan dari pihak ayah atau kita sebut dengan tante, kelima ada saudara perempuan dari pihak ibu, dan keenam ada anak perempuan saudara laki-laki atau kita sebut dan ketujuh itu ada anak perempuan saudara perempuan. Kenapa mereka dilarang dinikahi itu enggak? Ada sejarah, Ada darah, darah. Ya, atau Ada daunnya. karena adanya hubungan nasab. Jadi ini dilarang untuk di mana? menikah. Di mana?
Apa isi tangan lagi? Kalau Ustaz Bukhari Tidak lah. Nah, yang haram dinikahi sementara itu contohnya seperti Boleh di kamar tua, Bu? Diri, mertua, jago. gimana? Bahaya itu dulu. Maksudnya itu haram dinikahi sementara ketika contohnya contohnya seperti apa ya? Itu kan selamanya itu. Sementara status dua saudara, boleh dinikahi bersamaan. Enggak salah ya. Tunjuk bukti? Coba jelaskan. Nah, maksudnya itu haram dinikahi sementara contohnya seperti anak tiri, di mana ketika dia telah bercerai dengan istri atau ibu dari anak tiri ini, maka si ayah tersebut boleh menikahi anak tiri tersebut. Di mana ketika masa itu, di mana ketika masa iddah si perempuan tersebut telah selesai. Stop. Lanjut. Oke, kita lanjut ke Ibu makan permen, Bang. Enggak ada. Mama foto. Kasih tahu dulu dari tadi punya lepas. Selanjutnya ada syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah ini ada 5. Yang pertama calon suami, calon istri, wali. Nah, wali ini ada 3 macam. Yang pertama wali hakim, wali apa, Bu? Wali nasab. Nah, 3 macam wali ini yang pertama wali nasab, yang dimana itu ada hubungan nasab dengan keluarganya, contohnya ayahnya, kakek dari ayah, saudara laki-laki, paman dari ayah, dan seterusnya dari pihak ayah atau bapak. Tidak boleh dari pihak ibu ya. Kenapa Bu nggak boleh? Nggak boleh karena harus dari pihak ayah. Ya kenapa Bu alasannya? Karena nasab keturunan itu dari lanang. Selanjutnya itu ada wali hakim. Wali hakim ini dimana ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, atau contohnya seperti anak di luar nikah. Nah, anak di luar nikah itu tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya karena tidak ada hubungan nasabnya, ataupun dengan kakek dari ayah tersebut tidak boleh karena hubungan nasabnya telah terputus dari ayahnya. Wali hakim siapa nikahi dari ibu? Wali hakim atau bisa dipanggil dengan KUA, kepala kantor urusan agama. Selanjutnya ada wali muhakam. Apa tuh Bu? Wali muhakam ini di mana wali ditunjukkan oleh calon mempelai perempuan dan laki-lakinya untuk menjadi walinya ketika wali nasab dan wali hakim ini tidak bisa hadir atau ada
pernikahan yang berjauh-jauhan tuh gimana Bu? Kalau contohnya kan calon istrinya di suatu daerah, terus suaminya tuh kayak tentara, kan dia dinas gitu ke luar daerah, itu gimana pernikahannya? Ibu nafkah batinnya nggak pernah lagi dapatkan. Maksudnya pernikahannya nggak ketemu gitu. Iya, pernikahan ketemu kayak LDR gitu, pernikahan LDR. Tapi Udah menikah dia pergi bekerja gitu nah Bu. Oh, bukan. Gimana pertanyaan kamu ini? Kan jelas Dan ngomongnya di antara jauhan secara online. Iya. Oh, Dia secara kabulnya online. berjodohan. Ya. Sebenarnya sih sebenarnya tidak apa-apa, yang penting sebenarnya tidak apa-apa, yang penting si calon atau perempuan itu menyetujuinya, dan juga wali dari perempuan tersebut ini juga menerimanya dan dihadiri dengan Bu, misalnya Bu, kita menikahi perempuan yang sedang hamil misalnya Bu. Ada perempuan, mohon maaf Bu, sedang diperkosa misalnya Bu. Terus hamil. Terus jadi kita nggak tahu bapaknya siapa kan Bu. Kalau kita berbaik hati ingin menikahinya gimana Bu? Boleh nggak Bu? Perah mana? Emang suka gitu Bu. Boleh Bu. sebenarnya itu sebagai kayak ngasih tanggung jawab dari pihak lain. Ya sebenarnya ya bro, laki-laki itu harus tanggung jawab, dan ayah sebenarnya itu tanggung jawab. Tapi kita nggak tahu ayahnya siapa Bu. Saya yang mau bertanggung jawab Bu. Jadi gimana? Boleh apa? Boleh nih. Boleh. Hukumnya sah-sah saja. Cuma yang ada masalahnya itu pada anaknya nanti. Nah, anaknya itu akan mendapatkan mendapatkan 4 kendala. Aja Bu. Yang pertama, kalau lahir, yang pertama anaknya itu tidak akan mendapatkan nama ayahnya seperti Bibi dan Bin. Dan yang kedua, kalau lahir anaknya perempuan, jadi si ayah tersebut tidak bisa menikahkannya karena tidak ada hubungan nasab. Dan yang ketiga itu kendalanya, ketika ayahnya meninggal, maka si anak tersebut tidak ada hak untuk mendapatkan hak waris. Dan yang keempat itu, kalau lahir anak pertama itu laki-laki, maka si kakak laki-laki ini tidak bisa menikahkan adik-adiknya kalau adiknya perempuan. Jadi boleh Bu. Tapi ganti tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Tadi syarat menikah. Berapa menit? Ini tak sih tunggu dia. Yang ada itu 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini harus laki-laki dewasa. Syaratnya itu yang pertama harus laki-laki dewasa, berakal, memahami apa yang dilihat dan didengarkannya, dan tidak sedang melaksanakan ihram atau haji, dan yang terakhir itu hadir dalam ijab kabul. Oke, syarat
semua tanggung jawab dan kewajiban akan berpindah kepada suaminya. Kan saksinya kan harus laki-laki. Kalau misalnya laki-lakinya bencong boleh? Gak boleh, kan udah dibilang syaratnya memahami apa yang didengar dan dibicarakan. Maksudnya berakal. Kalau nggak ada laki-laki lagi di sana adanya bencong. Ya ada lagi. Tergantung sih, nggak ada laki-laki. Nah kan dia ada tuh satu desa memang di mana? Di Kalimantan apa sih? Semuanya perempuan semua. Laki-lakinya pergi ke luar desa, daerah. Nah ternyata itu ada bencong bu. Nah, apakah bencong itu bisa jadikan saksi? Bisa karena kontraknya dulu. Bisa kalau memang tidak ada laki-laki atau ada tidak laki-laki. Saya masih boleh. Boleh kalau memang Kalau darurat. ya kalau darurat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada mahar. Mahar itu di mana sesuatu yang diberikan kepada pihak perempuan, bisa baik berupa barang, uang atau emas. Nah, mahar ini adalah sebagai bentuk keseriusan dan keikhlasan kepada pihak perempuan. Nah, untuk ukuran mahar sendiri, para ulama sepakat bahwa ukuran atau batas maksimal memberi mahar itu tidak ada, jadi bebas. Nah, mahar juga terdiri dari dua macam. Yang pertama mahar musamma, dan yang kedua mahar hasil. 17. Nah, mahar musamma ini yang dimana bentuk, jumlah, dan harganya itu diucapkan di saat ijab kabul. Nah, sedangkan kalau mahar marcel ini yang dimana bentuk, jumlah, atau umurnya tidak disebutkan dalam ijab kabul. Nah, untuk mahar marcel ini sendiri, mahar ini diberikan sesuai adat atau kebiasaan dari si perempuan tersebut. Contohnya itu seperti ketika bibinya atau kakaknya menikah, maharnya itu 500.000, maka si perempuan yang menikah ini juga maharnya 500.000. Mahar ini siapa yang kasih? Pihak laki-laki. Kalau ada suatu daerah yang bertukar haluan, biasanya mahar itu dikeluarkan oleh pihak perempuan, itu bagaimana hukumnya? Di Pariaman. Dari pihak perempuan. Iya, kalau di Pariaman itu makin mahal laki-lakinya, makin mahal statusnya, semakin mahal pula mahalnya. Bagaimana itu? Apa statusnya? Kan mahalnya itu kan bagi laki-laki. Ya. Tapi dari tanya sekarang ini di daerah, di desa, di kampung ada mahal itu yang diberikan perempuan ke laki-laki. Hukum Islam itu bagaimana? Haram dari segi mananya? Haram karena mahar ini harus dari pihak laki-laki, karena ini sebagai bentuk keseriusan dan keikhlasan pihak laki-lakinya kepada perempuan. Sebaik-baik mahar itu berapa? Sebaik-baiknya mahar itu yang tidak memberatkan laki-laki dan tidak menyebutkan harga diri perempuan. Tidak memberatkan. Ya, juga dikatakan seperti hadis Rasulullah yang artinya berilah mahar walaupun cincin dari besi. Jadi hukum beri mahar. Oke, kita lanjut ke kewajiban suami istri. Nah, yang pertama itu kewajiban suami. Kewajiban
pertama menaati dan mengikuti perintah suami dan juga menjaga dan melindungi kehormatan rumah tangga. Oke, kita lanjut ke pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang dilarang itu ada 6. Yang pertama pernikahan mut'ah, pernikahan syigar, pernikahan silang, mut'ah, syigar, silang, pernikahan badal, pernikahan badal, dan pernikahan istiblah. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu nggak maksudnya? Enggak, Bu. Oke, pernikahan muda itu seperti yang dijelaskan teman kita tadi. Pernikahan dengan maksud untuk bersenang-senang, mempunyai batas waktu seperti 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau kita katakan dengan pernikahan kontrak. Nah, ini pernikahan diharamkan. Terus yang kedua itu ada pernikahan syigar. Pernikahan syigar ini pernikahan yang terjadi dengan 2 jodoh atau 4 orang. Dengan saling melukar perempuan tersebut untuk menjadikan maharnya. Contohnya itu seperti Agil dengan Aga. contohnya itu seperti seorang ayah menikahkan seorang putrinya kepada laki-laki dengan syarat si laki-laki tersebut mau menikahkan ayahnya kepada saudara atau adik dari laki-laki tersebut dengan menjadikan mereka mahar tanpa adanya mahar. Bukan ya? Ya. Untuk meniadakan mahar ya. Selanjutnya itu ada pernikahan silang. Pernikahan silang ini atau kita sebut dengan pernikahan beda agama. Dan di mana laki-laki Islam dilarang menikahi perempuan non-Islam. Itu diharamkan. Terus yang ketiga ada Terus yang keempat ada pernikahan kadan. Nah, kadan ini berarti budi atau Malas. piaraan. Hah? Bundi. Budi atau piaraan. Bundi. Ya, budi. Maksudnya itu ketika seseorang menikah, tujuannya itu untuk menjadikan pasangannya itu budi atau piaraan. Berarti sama dengan nikah siri dong? Sama nggak dengan nikah siri? Maksudnya itu menjadikan pasangannya, Nggak apa-apa lagi. dijadikan pasangannya sebagai Simpanan. ya. Nggak nikah berarti. Pasti kumpul-kumpul. Sama ada kumpul-kumpul. Ya. Nah, pernikahan ini sering banget terjadi pada zaman jahiliyah dan tidak menutup kemungkinan sering terjadi pada selanjutnya ada pernikahan badal. Pernikahan badal ini hampir sama dengan pernikahan syigar. Dan di mana pernikahan ini saling tukar-tukar tanpa adanya mahar. Cuma di pernikahan badal ini mereka berfokus kepada penukaran istri. Sedangkan pernikahan syigar ini berfokus kepada penukaran saudara atau ya anak dari itu perempuan. Istri kau tukar Agil. Ya, betul. Nah, yang terakhir itu ada istiblah. Pernikahan istiblah ini adalah pernikahan yang dimana ketika suami istri menikah dengan si suami itu menyuruh istrinya untuk mendapatkan anak dari laki-laki lain. Apa maksudnya? Ketika suami istri itu, nah terus ada suami istri ini si suaminya itu menyuruh istrinya itu agar mendapatkan anak dari yang lain. Oke, kita lanjut ke Sewa otak. ya. Mau nanya, kan nggak bisa pernikahan silang beda agama. Tapi kalau misalnya ada calonnya cuma dia beda agama tapi pindah Islam, dia boleh. Kan udah sama-sama Islam. Nah, terakhir itu tentang pernikahan
pernikahan atau kesimpulan. Nah, hikmah atau kesimpulan pernikahan itu yang pertama melindungi dari perzinahan, terus mempererat hubungan antar keluarga, terus menyempurnakan agama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, dari semua ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Tahu. Oke, kalau tidak ada yang